Oke, lanjut. Jadi tadi seluruh karyawan harus dilibatkan ya ketika kita bikin riset kepuasan pelanggan. Nanya feedback karyawan, sebaiknya isi risetnya. Apa pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan? Apa kira-kira hal-hal yang kita harus perhatikan gitu. Kemudian data kualitatif, kuantitatif harus dikumpulkan. Pertanyaan dalam survei harus spesifik. Ketika kita bikin survei kepuasan pelanggan, sebaiknya pertanyaannya spesifik. Kemudian instrumen riset harus dirancang sedemikian rupa agar karyawan dapat mengambil tindakan berdasarkan hasil riset itu. Jadi kita sudah bikin survei kepuasan pelanggan, tapi jangan sampai dari survei itu tidak ada yang terus apa nih? Mau diapain nih? Ya, makanya harus bisa kita dapat informasi dari situ, data dari situ, supaya kita bisa bikin tindak lanjutnya. Kalau jelek, apa yang harus diperbaiki? Kalau sudah bagus, apalagi yang kita bisa tingkatkan supaya tambah bagus gitu. Karena sebagus apapun kita rasa kita punya pelayanan, kemudian konsumen juga sudah bilang bagus, tapi pasti ada hal-hal lagi yang masih bisa ditingkatkan atau diperbaiki atau ya minimal dipertahankan gitu. Kemudian, nah kita juga sebaiknya bikin penghargaan atau sistem insentif kalau ada perubahan positif pada yang didasarkan pada hasil survei yang konkret. Jadi kita sudah bikin survei, terus dilihat, tahu hasilnya bagus. Ya harus ada rewardnya gitu, supaya karyawan juga tetap semangat dalam mengerjakan ini tersebut. Dalam mengerjakan pekerjaannya, dalam menjaga kualitasnya. Nah, kemudian ketika kita mengukur kinerja kualitas, kita harus perhatikan beberapa atribut. Atribut yang dipertimbangkan misalnya, jadi ada 4 atau 3 ya. 3 atribut yang harus dipertimbangkan ketika kita mengukur kualitas. Jadi ketika kita mengukur kualitas kinerja kita, ada 3 atribut. Yang pertama dari atribut atau aspek produk. Kemudian atribut after sale. Jadi setelah penjualan dilakukan, apa yang harus dibikin. Kemudian atribut interaksi staff dengan pelanggan. Kalau dari segi kualitas produk, ya kita lihat kinerjanya, fitur-fiturnya, kira-kira kendalanya apa, kemudian bisa enggak diberikan servis atau jasa atau perbaikan, kemudian conformance-nya, kesesuaian produk dengan spesifikasi ekspektasi pelanggan, kemudian ketahanan produk, estetikanya, dan kualitas yang dirasakan pelanggan. Jadi ekspektasi pelanggan itu beda dengan apa yang dia betul-betul rasakan. Jadi perceive quality setelah dia mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Kalau dukungan after sale artinya support setelah penjualan selesai dilakukan, seberapa cepat produk atau jasa diserahkan, kemudian konsistensi, apakah ini kualitasnya bagus pada saat survei Ji, atau setiap kali datang selalu bagus, konsisten enggak kualitasnya. Karena bisa saja, waktu itu saya pikir bagus sekali, tapi pas berikutnya saya pikir hancur sekali. Nah, itu kan menurunkan sebenarnya. Jadi harus dia secara konsisten sama terus kualitasnya. Kemudian, apakah pesanan dipenuhi secara full, secara sempurna? Ada enggak informasi yang didapatkan? Setelah saya selesai bertransaksi, saya masih bisa enggak dapat informasi? Kemudian dalam keadaan emergensi atau apa, ada tanggapan enggak? Misalnya nih, dalam keadaan emergensi, misalnya contoh kayak bank. Itu bank kita rasa bagus kualitasnya ketika, mati mi ATM-ku terblokir, atau mati mi kartu kreditku dibajak orang gitu. Saya tiba-tiba ada transaksi yang saya tidak kenal. Kualitas itu dilihat ketika seberapa cepat bank merespon ketika kita melaporkan, aduh mbak tolong ini saya punya kartu kredit dipakai orang tidak dikenal, ada transaksi yang saya tidak kenal. Kalau itu butuh proses 10-14 hari, baru dia selidiki, baru dia apa, itu pasti kita rasa, lamanya, dia pakai ini orang jahat pakai terus pinku, kan rugi. Tapi bank zaman sekarang kualitasnya sudah sangat bagus, begitu kita lapor, langsung dia secara otomatis blokir. Kemudian bahkan beberapa bank tertentu, kalian bisa lihat nanti, ini pengalaman saya dengan teman-teman ya. Jadi saya di bank A, saya punya kartu kredit dipakai sama
orang lain. Jadi pernah ada ketidakhati-hatian. Jadi kalau kalian punya kartu ATM atau kartu kredit, ada 3 angka itu yang di belakang kartu itu harus ditempel, disembunyi. Maksudnya ditempel stiker atau disembunyikan. Karena kalau orang lihat, baru orang tahu nomor kartu kreditmu, dia bisa pakai itu untuk transaksi di internet. Nah, jadi kejadian saya dan teman saya di bank A, orang pakai kartu kreditku. Teman saya di bank B. Nah, saya di bank A, begitu saya sadar, mati nih. Ada satu transaksi yang saya tidak kenal, dalam dolar, terus ini lagi. Saya langsung telepon, terus bank A langsung bilang, oh ya Bu, Ibu sekarang posisi di mana? Di Makassar. Oh ya betul, dia lihat kan, dia bisa tracing. Oh ya di Indonesia. Ini transaksinya di Singapura. Wah pernah ini Bu ya, oke sekarang langsung diblokir, langsung dananya tidak diserahkan, jadi artinya pokoknya tidak ditagihkan ke saya, jadi tidak langsung masalahnya selesai sampai di situ. Ya pasti si bank harus berurusan lagi dengan orang di sana, outletnya, apa segala macam. Tapi nonetheless saya tidak dirugikan. Nah, tapi teman saya mengalami kejadian yang sama, tapi di bank yang berbeda. Dia itu, tetap masuk di tagihannya. Saya kan sudah lapor Mbak waktu itu. Kan saya sudah bilang ini bukan saya. Wah, tapi mungkin dia punya sistem kurang canggih atau apa, sehingga transaksi yang bukan dia lakukan, yang orang penipu yang pakai, itu tetap masuk di tagihannya, otomatis dia diminta bayar dong. Nah, itu dia harus mulai proses lagi. Nah, itu kan tidak mengenakan, dan itu tentunya artinya sales sudah terjual, artinya hubungan saya dengan bank sudah ada, saya sudah punya kartu kreditnya, saya pakai produknya. Jadi sudah after sale ini. Nah, setelah ada emergency begitu, ya ternyata kita lihat bank A dan B memiliki respon yang berbeda. Jadi pelayanannya berbeda, kualitasnya berbeda gitu. Saya langsung lega, ya sudah aman, saya tidak perlu pikir lagi. Temanku masih pusing, masih harus bersurat, bikin ini, pergi ke sana secara fisik. Saya cuma telepon saja. Nah, itu aspek-aspek yang menilai yang membuat konsumen menilai, oh perusahaan ini kinerjanya begini gitu. Jadi kita bisa ukur, kita bisa lihat kualitasnya gitu. Itu contoh tanggapan dalam keadaan darurat. Kemudian contoh lain, refund policy, kebijakan dalam pengembalian produk seperti apa. Kemudian ketika kita mengukur kinerja, tadi ada 3 aspek ya, dari aspek produk, kemudian aspek after sales, setelah penjualan terjadi, dan kemudian aspek interaksi staff dengan pelanggan. Bagaimana ketika pelanggan ketemu dengan staff? Apakah dia penampilannya rapi atau urakan, kukunya bersih enggak? Biasa kita gila-gila tuh bilang, masa orang kerja di sini, rasanya kukunya panjang gitu, atau rambutnya enggak dicuci. Makanya selalu orang cari yang berpenampilan menarik, itu bukan berarti harus gagah sekali atau bagaimana, tapi ya bersih, rapi, wangi. Nah, kemudian tepat waktu enggak? Ada deh, masa saya yang mau belanja, dia lelet sekali datang terlambat berjam-jam. Nah, itu kan tidak sopan. Kemudian kesopanan dan tanggapannya bagaimana ketika pelanggan komplain, dia layani dengan baik atau tidak, atau dia marah-marah, dia bilang, dia enggak tahu deh. Nah, itu kan tidak bagus. Jadi, interaksi staf dan pelanggan juga itu kita lihat. Jadi, ini adalah atribut-atribut yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengukur kinerja kualitas. Ya, jadi itu 3 atribut. Nah, ini contohnya ya. Jadi, Hilton Hotel Service Experience. Jadi, ini survei kepuasan pelanggan di sebuah hotel Hilton. Dia lihat nih, kalian mungkin biasa dapat ini minimal biasa di restoran atau kalau kalian pakai Gojek. Paling yang itu biasa di Alfamart atau Indomaret. Yang ada senyum, pilih senyum, muka senyum atau sedih. Nah, itu sudah survei yang paling sederhana. Kalau kita ke hotel atau ke bank atau kemana biasanya ada survei kepuasan pelanggan atau orang telepon malah kadang-kadang. Kalau habis transaksi di bank biasanya secara random ada yang menelpon, tadi Ibu transaksi ya di bank kami, boleh minta ininya Bu, bagaimana pelayanannya, bagaimana ini ya, bagaimana. Jadi ada ditanya pertanyaan spesifik. Jadi kalau kita lihat ini, ini contohnya survei kepuasan pelanggannya Hotel Hilton.
Customer service-nya bagaimana? Sangat puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas. Oh, ini sangat tidak puas. Bagaimana service restorannya, service barnya, room service-nya, housekeeping-nya, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana view-mu, artinya pandanganmu terhadap Hotel Hilton. Oh, ini hotel buat saya, hotel mewah atau hotel biasa-biasa saja atau bagaimana. Nah, kemudian ya macam-macam lah. Jadi ini contoh. Nah, ini di sini kita melihat ada berbagai atribut, kita lihat ya. Atribut produknya sendiri, jasanya sendiri, kemudian after sales-nya, kemudian interaksinya begitu. Ya, ini tentunya baru satu halaman. Kalau ini ya pasti lebih panjang lagi. Oke, saya kira cukup sampai di situ. Nanti di pertemuan kita yang tatap muka, yang Zoom di Jumat depan, saya akan lanjut menjelaskan tentang pengukuran kinerja kualitas. Ya, karena memang kalau kalian lihat di RPS itu 2 minggu ya. Jadi YouTube kali ini itu untuk, ya karena tanggal merah, makanya saya bikin YouTube. Nanti minggu depan saya lanjutkan lagi. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di grup, nanti saya jawab. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.